Dengan dengusan dingin tuannya, Raja Naga Emas, 7 berkas cahaya di tanah juga memancarkan sinar cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya menyilaukan terus meningkat, dan saat berikutnya menutupi tempat Xiao Yan dan yang lainnya, dan kemudian 7 sinar cahaya perlahan bergerak. Saat berikutnya, itu juga berputar tiba-tiba, dan kemudian perlahan-lahan datang ke dinding yang tidak berwarna dan transparan di depan Raja Naga Emas. Awalnya, Xiao Yan tidak menyadari bahwa hanya ada sesuatu yang tidak berwarna dan transparan di belakang tuannya, Raja Naga Emas. Baru sekarang dia tahu bahwa itu adalah dinding yang tidak berwarna. Bang bang bang, dengan 7 berkas cahaya ke dinding yang tidak berwarna dan transparan, dinding yang tidak berwarna dan transparan yang menghalangi jalan itu sepertinya memiliki suara membuka pintu, dan kemudian perlahan-lahan terbuka. 7 berkas cahaya tiba-tiba berubah menjadi meteor, dan kemudian menghilang tanpa jejak, tetapi Xiao Yan tidak repot-repot memeriksa di mana ke-7 sinar itu, karena dengan terbukanya dinding yang tidak berwarna dan transparan, beberapa hal juga muncul ke permukaan. Bang bang bang, dinding yang tidak berwarna dan transparan perlahan menyebar ke kedua sisi, memperlihatkan penampilan aslinya. Saat berikutnya, Xiao Yan juga melebarkan matanya, menatap pemandangan di balik dinding yang tidak berwarna dan transparan. Melalui dinding yang tidak berwarna dan transparan, yang menarik perhatian adalah tanah yang sangat datar. Luas tanahnya sekitar beberapa ratus meter. Beberapa granit yang cukup halus di tanah juga membuka jalan untuk jarak beberapa ratus meter. Sangat indah, dan ada bangunan yang sangat mencolok di atas pusat tanah yang menarik Xiao Yan. Itu adalah benda misterius yang tergantung di udara, benda itu berbentuk bulat. Yang paling aneh adalah di atas benda bundar itu, ada batu misterius. Batu itu perlahan berputar, memancarkan kecemerlangan yang sangat istimewa, dan kecemerlangan itu terus menyebar. Ketika Xiao Yan melihat batu misterius itu untuk pertama kalinya, pupil matanya mengecil, dan detak jantungnya bahkan menjadi cepat. Batu misterius di depanku, jika aku mengharapkannya dengan baik, itu pasti meteorit yang dikatakan senior Yu Xuan. Xiao Yan juga bergumam. Xiao Yan mengingat dengan jelas, meteorit misterius ini kekuatan klan Tianmuyu mereka dan kekuatan keluarga kerajaan Xuanling saat ini. Namun, Xiao Yan tidak memasuki tempat manapun dengan gegabah, karena Xiao Yan merasakan gelombang menakutkan samar di batu misterius itu juga perlahan terpancar, dan sepertinya mengelilingi jarak 10 meter. Namun, Xiao Yan saat ini hanya berjarak 10 meter. Benda ini, bahkan aku, tidak dapat melihat kekurangan apapun. Pada saat dinding transparan yang tidak berwarna itu pecah, Raja Naga Emas tiba-tiba mundur beberapa langkah dan datang ke sisi Xiao Yan, dan kemudian naga emas memancarkan aura emas juga perlahan-lahan melirik ke ruang di depannya. Ingat bahwa senior Yu Xuan mengatakan bahkan dia tidak tahu asal-usul meteorit misterius ini, tetapi satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa meteorit misterius ini memiliki sejarah panjang. Xiao Yan juga berkata, batu misterius ini tampaknya mengandung beberapa kotoran misterius. Jika ini digunakan, juga sangat berguna. Xiao Yan juga menemukan setelah beberapa eksplorasi. Yu Xuan benar, meteorit misterius ini memang mengandung kekuatan yang sangat misterius, dan pembentukan kolam Kaisar Xuanling mungkin juga terkait dengan meteorit ini. Raja Naga Emas juga berkata, tapi setelah mengatakan itu, fluktuasi di dunia luar tidak diragukan lagi melemah. Xiao Yan juga melihat meteorit misterius di antara 5 benda bundar secara sekilas, dan kemudian berkata, pada saat berikutnya, Xiao Yan baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi cincin Kaisar Yan di tangannya tiba-tiba bersinar terang, dan kemudian pedang merah menyala muncul dalam sekejap, dan kemudian ke sisi Xiao Yan, perlahan menatap meteorit misterius itu, fluktuasi yang sangat rakus juga terpancar dari pedang peri. Pedang merah menyala ini diperoleh di alam rahasia misterius di hutan mayat sebelumnya. Meskipun ini adalah pedang abadi, bagaimanapun juga pedang itu rusak, jadi pedang abadi tidak pernah digunakan. Pertama, Xiao Yan menggunakan penggaris. Xiao Yan juga merasa ada sesuatu yang hilang dari pedang abadi, dan dia juga tidak pernah mengeluarkannya setelah hutan mayat neraka. Aku tidak menyangka pedang peri ini muncul saat ini. Xiao Yan juga bergumam. Jelas, ketika memasuki area terlarang ini sebelumnya, ada fluktuasi yang sangat hebat di cincin itu, dan sekarang saya pikir itu adalah pedang peri ini.
Ini adalah pedang abadi, bahkan jika tidak lengkap, nilainya sangat besar. Ini adalah senjata yang dapat menentukan hasil pertempuran. Bayangkan saja, di antara pembangkit tenaga dengan tingkat yang sama, kekuatan keterampilan bertarung dan senjata mereka sendiri dibandingkan dengan kekuatan mereka sendiri. Jika salah satu dari tingkat yang sama memiliki pedang abadi, maka saya khawatir tidak akan terkalahkan. Pedang abadi ini memiliki fluktuasi yang begitu hebat. Xiao Yan juga perlahan memalingkan muka dari meteorit misterius itu, dan kemudian perlahan menatap pedang abadi di depannya. Meskipun Xiao Yan tidak tahu kekuatan sebenarnya dari pedang peri, fakta bahwa pedang peri ini telah melawan 3 prajurit abadi yang kuat dapat melihat kengerian pedang peri ini, tetapi itu hanya produk setengah jadi, tetapi bahkan Long Yi cukup takut. Long Yi, dari mana asal pedang abadi ini? Xiao Yan juga dengan lembut menyentuh penguasa kuno api abadi di tangannya, dan kemudian bertanya. Jangan tanya aku, ketika pedang peri ini ditempa saat itu memang mengejutkan. Atau mungkin itu belum disucikan. Long Yi berkata dengan tidak senang. Tetapi tidak mengherankan bahwa ketika Long Yi dikepung oleh pedang abadi ini selama ribuan tahun, jika pedang abadi ini sangat sederhana, itu tidak akan cukup untuk membiarkan 3 dewa pertempuran bersamanya. Tapi melihat penampilannya, pedang peri ini jelas menyukai meteorit misterius itu. Mungkin dia ingin menggunakan meteorit misterius itu untuk menyelesaikan langkah terakhirnya. Long Yi berkata perlahan pada saat berikutnya. Dikatakan bahwa pedang abadi sejati itu bijaksana, mengapa aku tidak merasakan nafas dan kekuatan dalam pedang abadi ini? Xiao Yan juga berbicara perlahan, mengeluarkan suara yang sangat samar, dan kemudian perlahan masuk ke dalam pikiran Xiao Yan. Ini benar-benar ingin melahap meteorit misterius ini. Saat berikutnya, mata Xiao Yan juga tiba-tiba terbuka, dan dia menatap pedang abadi di depannya, dikelilingi oleh ki pertempuran merah menyala, dengan tak percaya. Setelah kejutan singkat, Xiao Yan juga memulihkan ketenangannya, dan kemudian perlahan menatap pedang peri ini. Pedang abadi saat ini bersinar dengan cahaya merah menyala, dan bayangan pedang misterius berbentuk naga perlahan muncul di tubuh pedang abadi, seperti bayangan naga yang hidup. Dari pintu masuk tablet batu di area terlarang, pedang abadi perlahan memancarkan fluktuasi yang sangat panas, dan ketika datang ke area inti area terlarang, fluktuasi semakin kuat. Sebaliknya, Xiao Yan selalu merasa bahwa sepertinya ada sesuatu di pulau terpencil ini yang memiliki daya tarik fatal pada pedang abadi ini. Pedang, sarung dan tubuh bisa disebut pedang sungguhan. Hanya saja pedang peri ini, Xiao Yan tidak memiliki jejak sarung pedang di alam rahasia. Fluktuasi pada pedang abadi menjadi semakin kuat, dan kemudian saat berikutnya, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, memegang pedang abadi dengan satu tangan, jika tidak, Xiao Yan juga khawatir pedang abadi akan menerobos dan terbang ke meteorit misterius. Bahkan tuannya, Raja Naga Emas, akan kesulitan menyadari apa yang aneh di sini, tetapi satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa tempat di mana meteorit misterius ini ada pasti tidak sederhana, jadi dia tidak berani membuat gerakan sekecil apapun. Fluktuasi ini bukan pertama kalinya Xiao Yan memegang pedang peri ini. Dia ingat bahwa pertama kali dia menaklukkan pedang peri ini, itu di alam rahasia misterius hutan mayat Yin, dan Xiao Yan tidak menemukannya pada waktu itu. Apa fluktuasi aneh dari pedang peri ini? Ketika saya memegang pedang peri ini untuk pertama kalinya, saya hanya merasa bahwa pedang peri itu tidak lengkap, jadi Xiao Yan juga menyimpannya, perhatiannya secara alami jauh lebih sedikit. Tapi sekarang ada beberapa fluktuasi aneh di pedang peri ini. Xiao Yan baru saja memegang pedang abadi, dan saat berikutnya, tiba-tiba berubah menjadi merah. Suhu yang menakutkan juga muncul dari pedang peri dalam sekejap. Kemudian perlahan-lahan berbicara tentang gagangnya, itu mengalir ke tubuh Xiao Yan dengan panik. Sepertinya pedang abadi tidak mengaktifkan kebijaksanaan sejak pertama kali diperoleh olehmu di alam rahasia itu. Ketika Anda meminjamkan monumen 9 jiwa untuk bertarung dengan Kaisar Hantu Kembar, kebijaksanaan spiritual pedang peri ini seharusnya dibuka olehnya. Raja Naga Emas juga tampaknya melihat keraguan Xiao Yan, dan kemudian berkata, benar saja, dia sudah memiliki kebijaksanaan spiritual. Xiao Yan juga sangat senang saat mendengar ini. Bum bum bum, suhu yang sangat panas muncul dari pedang pada awalnya, dan saat berikutnya langsung memenuhi tubuh Xiao Yan.
Meskipun suhu yang mengerikan ini sangat panas, tentu saja tidak masalah bagi seseorang seperti Xiao Yan yang telah menelan dan menggabungkan 23 jenis api. Namun, setelah itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah Xiao Yan menahan suhu pedang abadi juga menjadi sunyi. Beberapa waktu berlalu, dan kekuatan hisap yang sangat besar muncul dari pedang abadi, dan target hisapannya adalah Douqi di tubuh Xiao Yan. Sialan, Xiao Yan juga menemukan tujuan pedang abadi ini. Namun, apa yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah karena dia memegang pedang peri, keduanya tampak terikat bersama. Tidak peduli bagaimana Xiao Yan berjuang, pedang abadi ini melekat erat di tangannya. Jangan panik, biarkan saja. Tepat ketika Xiao Yan sedang terburu-buru dan hendak menggunakan kekuatan jiwa besar di tubuhnya untuk memutuskan hubungan antara dirinya dan pedang peri ini, Raja Naga Emas tampaknya telah menemukan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Ya, biarkan saja menyedot dan lihat seberapa banyak yang bisa diserapnya. Saat berikutnya, penguasa kuno api abadi juga perlahan menyala, dan Long Yi juga muncul. Apa yang terjadi? Xiao Yan juga menghentikan gerakan di tangannya, dan membiarkan pedang menyerap semangat juang di tubuhnya. Namun, Xiao Yan bisa merasakan bahwa Douqi di tubuhnya perlahan mengalir ke pedang abadi ini, menyerap kekuatan dari perpaduan 23 api berbeda di tubuh Xiao Yan tanpa khawatir. Ini seharusnya menjadi area inti. Untuk mencegah perubahan apapun, keluarkan keong itu. Raja Naga Emas juga berkata. Ya, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan perlahan mengeluarkan suara keong. Meskipun Xiao Yan hanya tahu bahwa keong juga merupakan senjata abadi, tetapi memikirkannya, dia juga membutuhkan cara khusus dari klan Tian Muyu untuk menggunakannya, jadi dia tidak memikirkannya. Pedang abadi di tangan, Xiao Yan menyerap hampir 50% energi dendam Xiao Yan, dan pedang itu berhenti menyerapnya. Kemudian, seolah-olah dia sudah kenyang, dia masih belum selesai, dan 23 sinar cahaya yang berbeda muncul, seluruh tubuhnya. Karena kamu sudah kenyang, ayo bekerja. Suara yang penuh dengan lelucon juga perlahan muncul di ruang ini. Kerja, Xiao Yan juga bingung. Jelas, sumber suaranya adalah Raja Naga Emas, tuan yang berdiri di depannya. Suara Raja Naga Emas baru saja jatuh, dan pedang peri di tangan Xiao Yan tampaknya memiliki kecerdasan untuk memahami suara manusia. Apakah kamu masih ingin berlari ketika kamu kenyang? Meskipun Xiao Yan tidak tahu mengapa tuannya, Raja Naga Emas, melakukan ini untuk saat ini, dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Cincin kaisar ini ditinggalkan oleh Kaisar Tuoshe. Xiao Yan menerima warisan Kaisar kuno Tuoshe, sehingga menerobos Kaisar Dou. Kaisar kuno Tuoshe ini juga mengatakan bahwa dia adalah guru Xiao Yan. Raja Naga Emas ini adalah saudara Kaisar Tuoshi, dan dalam hal senioritas, dia secara alami adalah tuannya sendiri. Jadi Xiao Yan juga memiliki kendali mutlak atas cincin Kaisar Yan ini. Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa cincin api Kaisar ini jelas tidak sederhana, karena kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini berada di puncak tingkat fana Kaisar Realm dan kekuatan jangka menengah dari Kaisar Dou bintang 4. Menurut tebakan Xiao Yan, cincin Kaisar Yan ini secara bertahap akan muncul saat kekuatannya meningkat, dan banyak misteri secara bertahap akan muncul. Lagi pula, sebagian besar cincin hanya dapat menyimpan beberapa ramuan obat dan kebutuhan sehari-hari. Bagaimanapun, benda-benda itu mati. Adapun senjata, ada sangat sedikit cincin yang dapat menyimpannya. Belum lagi itu adalah senjata tingkat peri, jadi Xiao Yan juga menyimpulkan bahwa cincin Kaisar Yan ini tidak sederhana. Pedang abadi melarikan diri ke dalam cincin api Kaisar. Kamu masih memiliki pedang abadi ini. Xiao Yan juga sangat tidak berdaya tentang ini, pedang abadi di depannya seperti bayi kecil. Hehehe, sepertinya kamu sangat tertarik dengan batu di dalamnya. Jika kamu membantu kami, maka batu itu akan diberikan kepadamu. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Benarkah? Kemarahan centil perlahan terpancar dari pedang abadi.